Mega proyek jembatan Presiden Joko Widodo di Indonesia. Jembatan merupakan akses masyarakat untuk menyeberang dari satu daerah ke daerah lainnya. Presiden Jokowi tahu persis kondisi Indonesia masih kurang atau membutuhkan akses penyeberangan seperti jembatan. Presiden Jokowi berencana membangun akses jembatan yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan seluruh Indonesia sebanyak 60 jembatan. Tahun ini kendala masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari adalah infrastruktur yang mereka gunakan masih mengandalkan perahu untuk menyeberang sungai atau yang paling ekstrem adalah jurang. Salah satu tempat yang baru dibangun dan diresmikan Presiden Joko Widodo yaitu Jembatan Kaligalih, Temanggung, Jawa Tengah. Jembatan penghubung yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan jembatan penghubung masyarakat yang paling vital, sebab tanpa jembatan warga harus putar jalan untuk cari akses menyeberang ke tetangga desa sebelah. Bila tidak dibangun jembatan untuk akses penghubung, masyarakat pasti terisolir dari dunia luar. Bayangkan bila Anda terkunci di dalam kamar, Anda mau keluar tapi tidak mempunyai kunci buat buka pintu kamar Anda. Sama seperti jembatan penghubung untuk akses masyarakat, kalau tidak memiliki akses buat menyeberang, mereka pasti susah buat aktivitas, pergi ke sekolah yang ada di seberang desa, dan pembangunan daerah mereka yang tertinggal karena akses jembatan untuk menyeberang belum dibangun. Belum lagi kondisi jembatan di Indonesia sangat memprihatinkan, banyak jembatan yang rusak karena ulah manusia sendiri, mulai dari mencuri besi di bawah jembatan Suramadu yang merupakan sisa-sisa besi jembatan yang tidak terpakai dan skrup hilang dicuri orang yang tidak dikenal. Gara-gara ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja mencuri besi dan skrup jembatan membuat masyarakat khawatir jembatan Suramadu ambruk. Tapi tidak usah khawatir, polisi sudah menangani oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memikirkan perut mereka sendiri. Hebat orang-orang Indonesia, skrup jembatan dicuri, pakai apa coba? Ulah oknum lain yang membuat negara rugi adalah jembatan Kapuas di Kalimantan Barat ditabrak kapal pengangkut pasir. Atas kejadian tersebut, jembatan yang bagus yang menjadi ikon Kalimantan Barat rusak parah. Polisi sudah menyelidiki kasus tersebut. Gara-gara oknum seperti itu jembatan Kapuas ditutup karena menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dalam hal ini sangat merugikan masyarakat yang mau menyeberang ke daerah lain di seberang. Sudah tahu jembatan sebesar itu malah ditabrak, entahlah mungkin kesalahan nahkoda atau operator jembatan daerah yang membutuhkan akses jembatan yang banyak berada di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera dan daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan. Daerah seperti mereka harus dapat perhatian penuh dari pemerintah agar mereka merasa ada negara yang melindungi mereka dan hadir untuk mereka. Lihat negara sebelah yang sering memprovokasi daerah-daerah terpencil supaya lepas dari Republik Indonesia. Mereka ingin daerah tersebut bergabung atau memecah untuk membangun negara sendiri, agar mereka lebih leluasa mengambil kekayaan daerah tersebut dengan mudah dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Seperti si maling sebelah tetangga kita, saking seringnya maling sampai bilang kita serumpun sesama Melayu-Melayu, lari, kemana? Bagaimana kita tidak marah tiap hari maling ikan dan pindah patokan biar negara kamu, si maling, supaya luas wilayah Papua, Aceh dan Sulawesi juga tidak luput dari rencana mereka untuk memisahkan wilayah NKRI, kemudian dikuasai sumber daya alam kita yang sangat melimpah seperti emas, perak, tembaga dan intan. Sehingga mereka melakukan dengan cara kotor untuk menguasai itu. Dengan adanya kejadian seperti itu, kita berharap pemerintah lebih mengutamakan pembangunan di perbatasan, supaya kejadian sebelumnya tidak terjadi. Adanya pembangunan diharapkan masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk kemajuan daerah mereka. Kendala lain dari pemerintah untuk proses pembangunan infrastruktur jembatan adalah topografi. Medan topografi Indonesia yang sangat terjal dengan adanya bukit, gunung dan lembah yang menghambat proses pembangunan ke daerah dengan topografi tersebut.
Kita juga sering melihat proses pembangunan jembatan yang sudah jadi tetapi dalam hitungan minggu atau bulan jembatan hancur karena kondisi dari topografi. Memang pembangunan yang paling banyak ada di Pulau Jawa, tapi kenyataannya masih ada yang belum ada akses pembangunan jalan maupun jembatan seperti di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita juga sering lihat di televisi, koran dan media sosial lainnya ada anak sekolah dasar harus lewati sungai jalan kaki, perahu dan yang paling tragis ada yang tewas terseret derasnya air sungai yang dilewati anak-anak untuk pergi sekolah. Dilihat dari ekonomi memang buat jembatan dari Sabang sampai Merauke dan seluruh wilayah Indonesia membutuhkan biaya besar. Satu jembatan saja yang dibangun Presiden seharga 3-6 miliar rupiah. Jika dibayangkan satu jembatan sudah menelan sampai